Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ulfa selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pajak dan Perpajakan kelas F, dan untuk teman-teman semuanya. So, di minggu ini kita dari kelompok 2. Nah, kita mau membahas tentang SPT/PPh wajib pajak untuk orang pribadi. But before we start, kita mau kenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Arini dengan NPM 2301301010218. Perkenalkan, nama saya Hendro Nugroho Wicaksono dengan NPM 2001 30 10 196. Perkenalkan, saya Abiasa Sultan dengan NPM 195. Perkenalkan, nama saya Chandra Ali Mardiansyah dengan MPM Akhir 198. Saya Egidia Renata Pasaribu dengan MPM 23013010210. Nah, oke. Sesuai judul, kita akan bahas tentang SPT. Nah, aku mau introduction dikit tentang SPT itu apa sih, karena siapa tahu ada yang belum tahu kan di sini. Nah, SPT itu kepanjangannya adalah Surat Pemberitahuan. Jadi, ini tuh surat yang basically kita akan gunain kalau kita tuh mau melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak. Objek pajak dan bukan objek pajak, dan juga harta dan kewajiban yang sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk perpajakan. Nah, kita akan bahas tentang SPT PPh. SPT PPh itu namanya adalah SPT Tahunan PPh. Nah, obviously ini untuk melaporkan pajak penghasilan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Nah, SPT Tahunan PPh itu terdiri dari dua. Yang pertama itu untuk 1 tahun pajak, yang kedua untuk bagian tahun pajak. Kalau yang 1 tahun pajak, ya berarti 12 bulan. Kebalik, 12 bulan. Jadi start 1 Januari sampai end-nya 31 Desember. Nah, kalau bagian tahun pajak, dia nggak start 1 Januari. Bisa aja dia startnya 1 April, terus end-nya 30 April. Atau bisa juga startnya 1 Maret, terus end-nya 31 Desember. Kayak gitu. Lalu, apa ya ketentuannya? Nah, ini perlu diperhatikan banget. Yang pertama, wajib punya NPWP. Terus, formulirnya itu ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terus, penulisannya pakai huruf Latin, yaitu abjad A sampai Z, dan juga huruf Arab, yaitu angka 0 sampai 9. Terus, jangan lupa pakai mata uang Indonesia, yaitu rupiah. Dan yang terakhir, itu menandatangani serta menyampaikannya ke KPP atau tempat lain yang pokoknya itu dari DJP, kayak gitu. Terus, SPT itu bisa berbentuk dokumen elektronik dengan e-filing, atau bisa juga dengan formulir kertas biasa atau hard copy. Terus, karena kita bahas tentang SPT PPh wajib pajak orang pribadi, nah, aku kasih tahu kalau itu formulirnya yang dipakai itu menggunakan nomor 1770 namanya, dan ada 3 jenis. Ada 1770, terus ada 1770S, dan 1770SS. Nah, untuk klasifikasinya, kita bisa lihat gambar di bawahnya. Nah, itu untuk penghasilan per tahun yang kurang dari 60 juta, kalau dia pegawai berarti dia pakai yang 1770SS. Terus kalau misalkan dia pegawai dengan penghasilan lain, berarti dia pakai yang 1770. Kalau dia non-pegawai, dia juga pakai yang 1770. Kalau penghasilan per tahunnya itu lebih dari 60 juta, kalau dia pegawai, dia pakai yang 1770S. Kalau dia pegawai dengan penghasilan lain dan juga non-pegawai, itu pakainya yang 1770, kayak gitu. Nah, untuk bahas lebih detailnya tentang formulir, ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita akan lanjut ke materi pembagian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi, di mana pada pembagian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi terbagi menjadi 3. Yang pertama, formulir 1770 SS, lalu formulir 1770S, dan yang terakhir formulir 1770. Untuk yang pertama yaitu formulir 1770 SS adalah formulir
untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta dan hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi untuk yang pertama ini dia diperuntukkan untuk orang-orang yang hanya menghasilkan penghasilan bruto tidak lebih dari 60 juta lalu bekerja di perusahaan atau instansi tunggal dan kurang dari 1 tahun atau dalam satu periode tertentu. Lalu yang kedua yaitu formulir 1770S, di mana untuk wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan dengan jumlah penghasilan bruto lebih dari 60 juta dan atau bekerja di 2 atau lebih perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Contoh, A bekerja di perusahaan A, lalu dia juga sebagai karyawan di perusahaan B, dia merangkap di 2 perusahaan sekaligus dan juga penghasilan brutonya lebih dari 60 juta. Lalu yang terakhir, diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Nah, penghasilan dari suatu atau lebih pemberi kerja, penghasilan yang kenakan PPh final, atau penghasilan dalam negeri maupun luar negeri. Jadi untuk yang terakhir ini dia diperuntukkan untuk pengusaha ataupun pekerjaan bebas, tidak yang terikat di dalam suatu. Kita masuk ke pembagian SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi, di mana pada subbab ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama TPT tempat wajib pajak terdaftar, lalu yang kedua tempat lain berupa layanan pajak di luar kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat wajib pajak terdaftar. Nah, di subbab berikutnya yaitu kewajiban penyampaian SPT tahunan orang pribadi dalam bentuk elektronik, di mana pada subbab kali ini terbagi menjadi 4 poin, di mana poin pertama yaitu terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan kantor wilayah DJP Pajak Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan kantor wilayah DJP Wajib Pajak Besar. Yang kedua, sudah pernah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik. Yang ketiga, menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT tahunan pajak penghasilan. Dan yang terakhir, yaitu laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik. Karena yang terakhir ini supaya bentuknya lebih resmi dan sudah terakui oleh akuntan. Dalam penyampaian SPT tahunan PPh orang pribadi secara elektronik dapat dilakukan melalui beberapa kanal yang telah disediakan oleh DJP, di antaranya yaitu e-filing DJP online. Dengan cara melampirkan yang pertama yaitu terdapat bukti potong pajak seperti formulir 1721A1 ataupun 1721A2 dari pemberi kerja. Lalu yang kedua, melampirkan daftar penghasilan lain seperti pekerjaan bebas, usaha ataupun investasi jika ada. Lalu yang ketiga, melampirkan dokumen pembayaran zakat ataupun sumbangan yang bisa dikurangkan dari pajak jika ada. Lalu yang keempat, melampirkan dokumen bukti kepemilikan harta dan utang. Lalu yang kelima, melampirkan surat keterangan lain seperti penghasilan dari luar negeri, beasiswa, dan sebagainya jika ada. Lalu yang selanjutnya dapat juga melalui e-form DJP online dengan melampirkan yang pertama bukti potong pajak, yang kedua laporan penghasilan lain jika ada, yang ketiga dokumen harta dan utang, yang keempat bukti dari pembayaran PPh pasal 25 berlaku untuk usaha ataupun pekerjaan bebas, lalu yang kelima melampirkan surat keterangan dari bank ataupun lembaga keuangan terkait saldo dan juga utang. Lalu yang selanjutnya dapat melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan atau PJAP dengan melampirkan yang pertama bukti potong pajak, yang kedua dokumen yang menunjukkan penghasilan tambahan, yang ketiga bukti pembayaran pajak jika ada, yang keempat dokumen zakat jika ada, yang kelima daftar harta dan juga utang yang dimiliki seperti rekening bank, properti ataupun kendaraan. Cara mengisi e-filing. Yang pertama, sebelum melakukan e-filing perlu mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, NPWP atau nomor pajak wajib pajak yang terdaftar, kemudian e-fin atau Electronic Filing Identification Number. Ini digunakan untuk mengakses e-filing. Nah, ini bisa mendapatkan e-fin di kantor pelayanan pajak terdekat. Lalu kemudian sertifikat digital. Sertifikat ini diperlukan untuk mengakses dan menandatangani SPT elektronik. Kemudian dokumen pajak. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk melaporkan pajak seperti bukti potong pajak, laporan keuangan, dan data penghasilan lainnya. Kemudian yang kedua, login ke DJP online melalui situs DJP online, lalu kemudian memasukkan NPWP, password, dan kode captcha. Lalu kemudian login.
Setelah itu di dalam e-filing itu ada pilihan menu, kemudian pilih layanan e-filing di dashboard, kemudian klik opsi buat SPT. Kemudian yang keempat, pengisian SPT. Nanti akan diberikan beberapa pertanyaan untuk menentukan jenis SPT yang akan diisi. Jawablah pertanyaan sesuai dengan kondisi laporan keuangan perusahaan, seperti penghasilan per tahun, status pekerjaan, dan lainnya. Kemudian pilih SPT yang sesuai. Bagi wajib pajak orang pribadi biasanya menggunakan formulir SPT tahunan 1770 untuk yang memiliki usaha, kemudian 1770S untuk penghasilan di atas 60 juta atau 1770 SS di bawah penghasilan 60 juta. Kemudian isi data penghasilan. Langkah ini yaitu dengan cara memasukkan data penghasilan dari pekerjaan, usaha, atau sumber penghasilan lainnya. Kemudian input juga pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja atau pihak lain, misalnya dari formulir 1721 A1 atau 1721 A2. Lalu kemudian sertakan data pengurangan pajak seperti zakat atau sumbangan yang diakui. Lalu kemudian yang keenam, cek dan review SPT. Setelah semua data diisi, tinjau kembali data yang sudah dimasukkan. Pastikan tidak ada kesalahan input. Jika semua data sudah benar, lanjutkan dengan klik submit. Kemudian langkah selanjutnya yaitu penerbitan kode verifikasi. Setelah melakukan submit, nanti akan menerima kode verifikasi melalui email atau SMS. Masukkan kode ini ke dalam kolom verifikasi di situs DJP online. Setelah verifikasi berhasil, akan menerima bukti penerimaan elektronik atau BPE sebagai tanda bahwa SPT Anda telah berhasil dilaporkan. Simpan bukti penerimaan tersebut dengan cara mendownload untuk digunakan sebagai arsip pribadi. Bukti ini penting digunakan sebagai dokumen resmi bahwa Anda telah melaporkan pajak. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengisi SPT tahunan melalui e-form. Seperti diketahui, e-form ini adalah cara penyampaian SPT tahunan itu secara online yang dilakukan dengan mengunduh atau mengunggah kembali formulir SPT tahunan dalam bentuk PDF. Adapun cara laporan SPT tahunan melalui e-form adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka dulu laman DJP online di website atau melalui link yang tertera di bawah. Yang kedua itu kita masukkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak, lalu masukkan nomor NIK, kata sandi, dan kode keamanan seperti CAPTCHA, dan klik login. Yang ketiga itu kita pilih menu lapor dan klik icon e-form PDF. Pastikan komputer telah terinstall viewer. Catatan penting ini, e-form ini dapat dibuka melalui laptop atau komputer, sedangkan untuk HP itu masih belum bisa. Lalu jika belum unduh viewers, unduh dan install pada tautan petunjuk. Selanjutnya langkah 4 itu pilih buat SPT dan jawab pertanyaan yang diajukan. Klik e-form SPT tahunan orang pribadi. Misalnya saya ambil contoh dari formulir 1770. Kemudian wajib pajak akan diminta untuk mengisi data dari misalnya formulir 1770 yang terdiri dari tahun pajak, status SPT, serta metode pengiriman token. Langkah kelima yaitu pilih kirim permintaan. Sistem itu akan secara otomatis akan mengunduh formulir dari perangkat elektronik. Yang keenam yaitu buka dokumen formulir yang berhasil kita unduh, lalu pilih pembukuan jika ingin membuat laporan keuangan. Kita pilih pencatatan jika tidak membuat laporan keuangan. Lalu yang ketujuh, pada lampiran 4 bagian A, isikan daftar harta yang dimiliki pada akhir tahun. Pada bagian B, isikan daftar utang pada akhir tahun. Sedangkan pada bagian C, isikan susunan anggota keluarga sesuai dengan kondisi pada awal tahun pajak. Yang ke-8 yaitu pada lampiran 3, isikan data terkait penghasilan. Selanjutnya langkah 9, pada lampiran 2 itu lengkapi nama, NPWP, nomor bukti pemotongan, tanggal bukti pemotongan, jenis pajak, serta jumlah PPh. Yang ke-10 yaitu pada lampiran 1 itu lengkapi formulir yang diminta. Namun, khusus bagian A hanya diisi apabila menyelenggarakan pembukuan. Yang 11 selanjutnya pada lampiran induk, isi identitas dan status kewajiban perpajakan.
kemudian akan diarahkan ke status PTKP penghasilan jangka pajak. Di sini wajib pajak tak perlu mengisi karena data di lampiran sebelumnya itu akan otomatis dipindahkan ke lampiran induk. Yang terakhir, kita kemudian ini isi tanggal pembuatan SPT dan klik tombol submit, unggah lampiran yang diperlukan, lalu isi kode verifikasi yang dikirim melalui email, dan klik submit. Sudah selesai. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok 2. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.